pasar. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Menurut istilah, pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi, menurut segi fisiknya, yaitu ada pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar swalayan, pasar serba ada, dan menurut jenis barang yang dijual yaitu pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar barang bangunan, bursa efek, saham, dan komoditif. Kemudian, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, yaitu konsumen, produsen, pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Pasar pada masa Rasulullah. Rasulullah pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabatnya. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Kemudian, sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Nabi Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Beliau mendapat julukan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peranan Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau Al-Muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah agar tetap berlangsung secara Islam. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai Rasulullah, menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Selama kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak disertai dengan dorongan monopolistik, tidak ada alasan bagi Rasulullah untuk tidak menghormati harga pasar. Kemudian, pada saat itu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku berharap dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Dalam hadis tersebut jelas bahwa pasar merupakan hukum alam atau sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iqtisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dulu mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis yang terangkum sebagai berikut. Pertama, pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar.
Yang kedua, transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Yang keempat, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba tidak berlebihan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Burhanuddin Pasaribu. Baiklah, saya Burhanuddin Pasaribu akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Saudari Dwi Fitri Aryani, yaitu permintaan Islam mencakup hal sebagai berikut. Permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan. Permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Penawaran Islam mencakup hal berikut, hanya barang halal dan thayyib yang diproduksi. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia, tetapi juga di akhirat. Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Market impression, efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna. Hal itu disebabkan oleh kekuatan pasar, eksternalitas, informasi tidak sempurna. Penyebab distorsi pasar diantaranya adalah sebagai berikut: rekayasa supply dan demand, bai najasi, ikhtikar, tadis atau dalam kurung penipuan, talaki ar-rukban, guban fahisi. Prinsip pasar dalam Islam. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait dengan masalah pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menjalimi pihak lain. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ar-ridho. Yang kedua, persaingan sehat atau per-competition. Yang ketiga, kejujuran atau honesty. Yang keempat, keterbukaan atau transparansi serta keadilan dalam kurung justice. Pandangan ekonomi Muslim tentang mekanisme pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dalam kurung 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Khuraj. Selain membahas prinsip dan perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad, buku tulisan pertamanya menguraikan naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali dalam kurung 1058 sampai 1011 Masehi. Al-Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali juga membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya angkutan, kekuatan permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga. Yang ketiga, pasar menurut Ibnu Taimiyah. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu. Akan tetapi, ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, ia menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Di samping segala kelemahannya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang dan penjual. Dalam kitab fatwanya, Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan.
dan kemudian di tingkat harga. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama, keinginan orang atau ar-raghabah terhadap barang-barang yang berbeda-beda. Yang kedua, jumlah orang yang meminta atau dalam kurung demand atau tulab juga mempengaruhi barang-barang. Yang ketiga, harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang. Yang keempat, harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli dan barang tersebut atau al-muawwid. Yang kelima, tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Yang keenam, tujuan dari satuan transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Yang ketujuh, kasus yang sama dapat diterapkan kepada orang yang menyewakan suatu barang. Yang keempat, mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam kurung 1332 sampai 1406 Masehi. Menurut Ibnu Khaldun, dikutip M. Rianto Al-Arif mengatakan, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, harga barang-barang pokok akan menurun, sedangkan harga barang-barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan batang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Kesimpulan, ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau istisqot. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar, akan tetapi pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair kenyataannya sulit ditemukan. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merupakan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.